Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi amarna iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah lahul malikul alam. Wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh sayyidul anam. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa ashabi ajmain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah subuh, hadirin wal hadirat yang kami muliakan. Pertama-tama yang kita hormati bersama adalah Bapak Camat Rokan 4 Koto selaku motivator di GSSB di Kecamatan Rokan. Kemudian yang kami hormati juga ada hadir Bapak Camat Pendalian. Kemudian yang kami muliakan seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, dan tokoh ibu-ibu sekalian. Mudah-mudahan jemaah kita hadir di sini ini merupakan bukti kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga perintah Allah kita letakkan di atas segala-galanya. Saya yakin jemaah, perjuangan kita untuk hadir di masjid ini di tengah kendala-kendala yang tadi sudah disampaikan oleh protokol. Ada lampunya yang mati, ada cuacanya yang dingin, tapi semua itu kita bisa atasi semuanya demi membuktikan diri cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak bersuuzon jamaah. Saya yakin untuk hadir ke masjid ini ada dua golongan besar di antara kita. Ada yang merasa mudah, ringan saja, bahkan mungkin sampai ke tingkat menikmati. Untuk bisa hadir ke masjid bukanlah suatu masalah bagi mereka. Kepada mereka ini saya menganjurkan kepada kita bersama, satu, irilah terhadap mereka itu. Yang kedua jamaah, orang yang seperti ini itu mereka sudah memulai jauh sebelum kita memulai. Mereka memang sudah berusaha bertahun-tahun sebelumnya, sehingga hari ini mereka tinggal menikmati hasilnya. Jadi mereka ini sebetulnya tak perlu lagi saya ceramahi. Kenapa? Karena mereka sudah sampai ke level mendapatkan manisnya iman itu sendiri. Saya tidak tahu entah yang mana orangnya yang ada di tempat kita ini. Ya mudah-mudahan lebih separuh. Amin. Lebih separuh ya. Ada yang kedua, untuk hadir ke masjid itu mereka memang perlu perjuangan. Sebelum tidur jamaah, alarmlah letakkan di sekek telingonyo. Jam ompek tadi alarm memukik-mukik. Memang inyo terjaga, tapi matonya kan ulun terbuka.
Bingung, entah boy, entah tidur, entah bangkit, entah tidur. Kenapa? Borek. Akhirnya jamaah alhamdulillah inyo berangkit juga. Kenapa? Karena informasi yang terdonga sampai ke telinga inyo di samping sogan kalau inyo boy. Mungkin informasi yang sampai ke inyo senaik awak subuh ko banyo nasi uduk. Berangkitlah inyo jemaah. Kepada yang seperti ini saya sampaikan jemaah, teruslah berjuang. Teruslah berjuang. Kenapa? Karena hidayah itu mahal. Sesuatu yang mahal tentu susah untuk mendapatkannya. Jamaah itu kendaraan awak di lapangan di halaman masjid mahal. Kalau mahal kan payah mendapatkannya. Begitulah hidayah ini jamaah. Hidayah sesuatu yang mahal. Yang mahal itu payah mendapatkannya. Bukan berarti mustahil untuk mendapatkannya. Jadi tetaplah berharap jamaah agar hidayah itu kita miliki, agar kita sampai di level orang yang nomor 1 tadi. Amin ya rabbal alamin. Snack sedang apa ya? Kepada petugas snack jangan ditanya-tanya je lah. Mek lama miang, ikut kopi, teh, ditsobok ginseng apa kalian? Teh, kopi, seolah-olah pilihannya banyak. Hadirin jemaah yang saya muliakan, baik pada subuh ini jemaah saya ingin sedikit membicarakan masalah doa. Lah, masalah doa. Suatu hari Anas bin Malik radhiyallahu an pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, saya sudah sering berdoa, sudah setiap pagi, siang dan malam saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di saat saya evaluasi ya Rasulullah, doa yang saya panjatkan, doa yang saya minta belum Allah ijabah, belum Allah kabulkan ya Rasulullah. Ada apa ini ya Rasulullah?" Jamaah, memang Anas bin Malik memang bertanya, tapi mana tahu jamaah kita menghadapi masalah yang sama. Anas bin Malik doanya tidak Allah terima. Jangan-jangan kita juga seperti itu. Maka jawaban Rasulullah kepada Anas bin Malik bisa jadi menjadi solusi juga bagi doa-doa kita. Ada apa ya Rasulullah? Andai kata Allah tidak melarang saya untuk berputus asa, rasanya saya sudah ingin berputus asa ya Rasulullah. Doa saya tidak Allah ijabah. Terlalu banyak jamaah masalah yang tak bisa diselesaikan dengan otak. Terlalu banyak masalah kita yang tidak bisa diselesaikan dengan otot kita. Maka doa adalah jalan terakhirnya. Kenapa ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab jemaah, "Hai Anas, atibaka asbaka la tujib da'watuka iza yarfa'ullah mah minal haram fala yastajidu ba'da da'watun arba'ina yauman." Anas, perbaiki usahamu, Allah akan menerima doamu. Jadi yang pertama jamaah, perbaiki usaha. Kenapa? Karena usaha akan mendatangkan hasil dan hasil akan kita nikmati. Ingat jamaah, kita tahu kalau usahanya baik, nanti Allah akan berikan nikmat kepada kita. Kalau usahanya tidak baik, Allah akan titipkan istidrat kepada kita. Jamaah, bentuk nikmat, bentuk istidrat sama. Kobun yo bentuknya tabungan, yo bentuknya kendaraan, yo bentuknya anak, yo bentuknya walet, yo bentuknya apa leh jabatan, yo bentuknya. Tapi ingat jamaah,
Itu dalam pandangan Allah ada namanya nikmat, ada namanya istidrak. Kalau nikmat, sesuatu yang menyebabkan manusia itu semakin dekat dengan Allah, berarti yang Allah titipkan kepadanya adalah nikmat. Tapi kalau istidrak, tentu sebaliknya. Semakin banyak Allah berikan kita istidrak jamaah, ingat, kita akan semakin jauh dari medan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak tahu jamaah, hanya kita bisa berdoa, harapan kita seluruh yang Allah titipkan kepada kita adalah nikmat. Sejak inyo bo ado doke dengan penitia masjid, sejak inyo menape doke dengan anak yatim, sejak inyo menape, sejak inyo menjabat doke dengan orang-orang baik, berarti sarana yang Allah titipkan kepadanya adalah nikmat. Tapi mohon maaf jamaah, sejak ekonominya naik, doke dengan tempat maksiat. Sejak ekonominya naik, sayang sekali jemaah, ya, dia tidak pernah lagi muncul ke masjid. Sejaklah buado ya jemaah, kikiknya Allahu Akbar, tanggung kikik lo, sokung berjahit. Apa namanya jemaah? Istidrak. Hati-hati jamaah, kita takut. Seluruh yang Allah titipkan kepada kita, kita hanya bisa berdoa. Mudah-mudahan ini adalah sarana, ini adalah batu loncatan untuk tangga menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Punya ilmu, ilmunya kemaslahatan orang banyak. Punya jabatan, jabatannya untuk tangga menjemput keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang saya muliakan, perbaiki usaha. Satu. Yang kedua, sambungan hadis tadi, iza yarfa'u Allah mahminal haram. Ketahuilah, siapa yang memakan satu suwuk dari benda yang haram, maka Allah tidak menerima doa orang itu 40 hari 40 malam. Jamaah, hadis ini jelas sekali. Ada hubungan doa dengan dosa. Ada hubungan dosa dengan doa. Semakin pendosa itu yang berdoa, semakin tak laku doanya. Makanya Rasulullah mengatakan jamaah, aminkan setiap doa, karena kalian tidak tahu dari lidah yang mana doa itu yang makbul. Aminkan. Hadirin jamaah yang saya muliakan, oleh karena itu hati-hatilah dengan dosa. Coba bayangkan jamaah, kalau sahabat Nabi yang berdoa, ada namanya Syariah bin Amri, ada gunung meletup jamaah, gunung meletup di zaman Umar bin Khattab. Waktu itu Umar memerintahkan, wahai Syariah, tolong urus gunung itu. Kata Umar bin, kata Syariah, wahai Umar, bukankah engkau khalifah? Itu kewajibanmu untuk mengurus gunung itu. Gunung kolah menumpahkan laharnya jamaah. Kata Umar bin Khattab yang bijaksana, wahai Syariah, sebagai khalifah aku bertanggung jawab dan aku perintahkan engkau untuk mengurus gunung itu. Apa yang terjadi jamaah? Lahar yang telah menumpah dihalau dek Syariah itu jamaah dengan sorbannya, ya, dengan samirinya. Yang tadinya keluar bokoja-koja, lahar ko masuk langsung ke kawahnya balik. Kolawak jamaah,
Etong kemarau meno selesai dia ada. Bupati menginstruksikan untuk sholat minta hujan di seluruh kecamatan. Tambah panehai. Kenapa? Karena bobot yang berdoa itu, karena kualitas yang sholat minta hujan itu sudah tidak Allah dengarkan lagi. Jadi jemaah, hati-hatilah dengan dosa. Coba bayangkan ada suatu kisah lagi jemaah, ada sahabat namanya Abu Dujanah radhiyallahu an. Setiap selesai sholat subuh Abu Dujanah langsung pulang. Assalamualaikum kiri kanan, Abu Dujanah langsung pulang. Dilihat oleh Rasulullah, Abu Dujanah langsung pulang. Suatu hari Abu Dujanah dipanggil oleh Rasulullah, wahai Abu Dujanah, setiap subuh selesai salam engkau terus pulang. Ada apa? Apa masalahnya? Apa kau tak perlu berdoa? Waktu itu jemaah Abu Dujanah menjawab, ya Rasulullah, saya memang selesai salam langsung pulang karena aku khawatir ya Rasulullah. Aku khawatir kalau anakku sudah bangun ya Rasulullah, di samping rumah kami ada kurma Yahudi. Kurma Yahudi sedang berbuah. Aku khawatir aku terlambat pulang, anakku sudah bangun, diputinya kurma Yahudi, kok dimakannya ya Rasulullah. Pernah aku terlambat pulang, lah dimakannya lah sampai ke kerongkongannya ya Rasulullah. Maka pada waktu itu aku katakan kepada anakku, wahai anakku, jangan kau permalukan ayahmu di hadapan Allah. Akan kucabut kurma yang ada di kerongkonganmu, sekalipun harus mengeluarkan nyawamu. Allahu Akbar jemaah. Kurma sebuah jatuh di bawah, diambil di anaknya. Akan kukeluarkan kurma yang ada di kerongkonganmu, wahai anakku, sekalipun harus mengeluarkan nyawamu. Diceritakan oleh Abu Dujanah kepada Rasulullah. Oh, itu masalahnya. Nampak Nabi itu jemaah orangnya sensitif. Asal ada masalah rakyatnya, asal ada masalah sahabatnya, ini tanyakan. Akhirnya jemaah pagi itu berangkat Rasulullah dengan Abu Bakar Siddiq ke rumah Abu Dujanah. Merangkak. Setelah sampai, memang betul yang diceritakan Abu Dujanah. Ada memang kurma di pinggiran rumah Abu Dujanah. Masa memang ada kemungkinan jatuh di bawah. Kemudian Nabi pun berkata kepada Yahudi, Yahudi, maukah engkau berikan kurmamu ini kepadaku? Sebagai imbalannya aku ganti 10 batang di sorga. Allahu Akbar jemaah. Yahudi, mau nak kurmamu ini aku ganti 10 batang di sorga? Artinya Nabi menjamin kalau Yahudi memberikan, nanti Yahudi akan masuk sorga. Kenapa? Karena Nabi menjamin ada sahamnya 10 batang di sorga. Ingat jamaah, buah-buahan yang ada di dunia juga nanti ada di sorga. Cuman hanya kesamaan nama, beda kualitas. Nah, jadi kalau dibayangkan nanti ada mangga, ada rambutan, ada durian, iya, tapi kualitasnya no samono. Kalau durian banyak-banyak makan, nanyi asam lambung. Kalau di surga itu tak ada lagi jamaah. Apa kata Yahudi jamaah? Wahai Muhammad, mereka tidak akan memanggil Rasulullah kan? Ya Muhammad, kami orang Yahudi tidak akan mau transaksi dengan bualan-bualan kosong seperti itu. Kalau mau berbisnis dengan kami, cash. Jamaah, waktu itu Rasulullah tak membawa uang. Rasulullah tak punya uang, tapi beliau membawa Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq jamaah menengok ada peluang omeh di depan mata. Ya Rasulullah,
apakah yang dijanjikan kepada Yahudi itu juga berlaku bagiku? Kata Rasulullah, tetap berlaku bagimu wahai Abu Bakar. Janji itu tidak hanya kepada Yahudi, juga berlaku untukmu. Waktu itu jamaah Abu Bakar nak pikir-pikir panjang. Ada peluang, ya Rasulullah, saya yang membelinya ya Rasulullah untuk Abu Dujanah radhiyallahu an. Maka diboli oleh Abu Bakar Siddiq. Tapi aneh jamaah, yang namanya Yahudi liciknya Allahu Akbar. Kalau Yahudi itu memang luar biasa kurang ajarnya. Coba bayangkan di zaman Nabi, Yahudi itu yang masuk Islam hanya 2 orang. Sedangkan penduduk Madinah itu lah masuk Islam ke sadonya, Mekah lah masuk Islam sadonya, Aus Hajrat lah masuk Islam ke sadonya, 2 suku besar di Madinah. Sedangkan 3 suku Yahudi, ada Bani Nadir, ada Bani Quraidah, ada Bani Qainuqa, hanya 2 boleh yang masuk Islam. Yahudi itu memang payah masuk Islamnya, beda dengan Nasrani. Jadi waktu itu jamaah dikatakan kepada Abu Bakar, aku yang membayarnya. Maka pada waktu itu Yahudi mengatakan, ya Rasulullah, wahai Muhammad, aku hanya menjual batangnya dan tidak menjual tanahnya. Kok bisa menjual batangnya tapi tanahnya no? Ya. Maka pada waktu itu jamaah, baik kata Rasulullah, kau jual batangnya, tanahnya tidak. Kata Yahudi dengan niat, aku punya tanahnya, aku masih berhak apabila dia jatuh di tanah itu. Akhirnya diboli batangnya saja, tidak dijual tanahnya. Tengah malam terjadi mukjizat jemaah. Besok pagi korma Yahudi berpindah ke halaman Abu Dujanah radhiyallahu an tanpa sedikit pun meninggalkan bekas. Lah berpindah memang batang tadi. Kenapa? Allah campur tangan. Allah ikut membantu Rasul dan Abu Bakar Siddiq dalam menyelesaikan masalah jual beli dengan Yahudi. Coba bayangkan jemaah, akan kutarik korma yang ada di kerongkonganmu, akan kukeluarkan sekalipun harus mengeluarkan nyawamu. Model itu hati-hatinya jemaah terhadap dosa. Awak mohon maaf kadang-kadang kehati-hatian, nilai warak yang awak miliki jamaah tidak sampai ke situ. Kadang motong beban boleh, nah satu lain istilah sawit yang bersiram di siko lain. Kalau di Lubuk tu tengok jemaah di pangka jembatan Siki itu asal lain sotruk sejam lain menyombrot gitu. Kan lain cucian situ, no? Siap itu kan baru dibawa ke pabrik atau dibawa ke ram. Itu jemaah, itu subuhat. Awak kan menyuah sawit bukan menyuahi. Itu tandan sawit itu kalau disiram kan mengandung, menyimpan air. Hadirin jemaah, hati-hatilah terhadap dosa. Kenapa? Karena dosa mengakibatkan hati menjadi lalai. Makin banyak dosa, makin lalai hati kita jemaah. Kalau hati kita lalai, dalam hadis disebutkan, "Innallaha la yuqbalu da'watan man kana qalbin ghafilin." Apabila hati seseorang itu lalai, Allah tidak terima doa orang yang hatinya lalai. Dan lalai itu disumbangkan oleh dosa kita. Ibu-ibu lalai, hati-hati. Awalnya lalai. Yang kedua jamaah, keras. Kalau hati kita sudah lalai, kita biarkan, dia akan menjadi keras. Kalau hati kita sudah keras,
abghadin abdin indallah qaswatul qulbi. Hamba yang paling dibenci di sisi Allah adalah orang yang keras hatinya. Kalau Allah sudah benci, tidak mungkin kan Allah akan terima doa orang itu. Koreh jamaah, makin banyak dosa. Dosa akan menyebabkan hati kita menjadi keras. Wajah boleh keras, tapi hatinya lembut. Itu Umar bin Khattab. Kalau waktu balik, wajahnya yang lembut, hatinya Allahu Akbar. Lo tanggung koreh, kena. Kena banyak yang koreh, ngan cibo-cibo nasihat lah, membantiang, memantut. Kenapa jamaah? Orang yang keras hati, seboleh dua boleh dengan egois. Orang kalau sudah egois, tidak bisa diberi syarat, tidak bisa diberi masukan. Kenapa? Apabila dia diberi nasihat, diberi masukan, diberi saran, dia merasa direndahkan, maka ia marah. Orang sombong tuh jamaah, awalnya koreh hati menjadi egois. Egois identik dengan sombong. Orang kalau sudah sombong, payah diberi masukan. Kalau sudah payah diberi masukan, berhentilah kita jamaah berproses ke arah yang lebih baik. Kenapa? Kita sudah menutup diri untuk dinasehati. Kalau memang seperti itu halnya jamaah, kita sudah merasa ideal, kita sudah merasa proporsional, jamaah, kita berhenti untuk berproses ke arah yang lebih baik. Itu masalahnya. Makanya Rasulullah itu mengajarkan sebuah doa kepada kita jamaah. Allahumma ja'alna fi ainina saghiran wa ja'alna fi ainina kabiran. Ya Allah, jadikanlah di saat kami menengok diri kami ini kecil. Di saat orang lain menengok kami ini besar ya Allah. Jangan dibalik. Di saat inyo menengok diri yuk besar hebat tanpa celah dan cacat. Tapi sayang jamaah, di saat orang lain menengoknya dia itu kecil. Kenapa? Karena orang sombong itu jamaah ibarat orang yang berdiri di atas bukit. Ia akan melihat orang-orang di sekitarnya kecil, tapi dia lupa orang di bawahnya menengok dia di atas juga kecil. Jadi orang sombong kok jamaah boleh dikandung dengan bunga lah. Jadi kalau sombong tuh boleh dikandung dengan bunga sebenarnya sombong lah. Jadi yang kedua, dosa mengakibatkan hati menjadi keras. Sedangkan yang ketiga jamaah, ingat, dosa mengakibatkan hati menjadi mati. Orangnya masih hidup, hatinya sudah mati. Orang sufi mengatakan inilah bangkai-bangkai yang berjalan. Orangnya masih hidup, tapi sayang hatinya sudah mati. Inilah bangkai-bangkai yang berjalan. Apa tandanya jamaah? Di saat engkau melakukan perbuatan salah, kau sudah tidak merasa bersalah. Di saat engkau melakukan perbuatan dosa, engkau sudah tak merasa berdosa. Itu tandanya hatimu sudah innalillah wa inna ilaihi rajiun. Kalau masih merasa bersalah di waktu melakukan kesalahan, kalau masih merasa berdosa di saat selesai melakukan perbuatan dosa, jamaah, itu tandanya hati kita masih hidup. Ya, kalau hati wak masih hidup jamaah, pelihara jangan sampai dia mati. Kalau hati sudah mati jamaah, tidak mungkin lagi ada connect, ada nyambungnya, ada terhubungnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah tak terhubung, sudah tak merasakan, tidak mungkin jamaah doa kita Allah ijabah. Kenapa? Dalam hadis lain disebutkan, iza da'a ilallah falmu'tun bil ijabah.
Bila engkau berdoa kepada Allah, hendaklah engkau yakin doamu akan Allah terima. Kalau hubungan tadi sudah terputus, tidak mungkin ada perasaan kita merasa kalau doa kita akan Allah terima, jamaah. Ini bermula dari hati yang mati tadi. Hadirin jemaah yang saya muliakan, itulah akibat dosa. Akibat dosa, hati menjadi lalai. Akibat dosa, kalau dosa masih ditambah, hati kita menjadi keras. Akibat dosa, hati kita menjadi mati. Kalau itu yang terjadi jemaah, wajar kalau Allah tidak menerima doa-doa kita. Bukankah di dalam hadis dari Ali bin Abi Thalib mengatakan, ya, lau ya'lamun nas ma fina munaji ma fatala. Andaikan tahu manusia itu apa yang ia sembah, maka ia tidak akan berhenti menyembah. Itu artinya apa jemaah? Kalau manusia itu tahu, artinya semua kita tahu yang kita sembah itu Allah. Tapi kan kita tidak merasakan kalau Allah itu hadir dalam solat kita. Imam Ghazali menyebutkan, man lam yazuq lam ya'rif. Orang yang tidak bisa merasakan, berarti ia tidak mengetahui, tidak mengenalnya. Secara teori kita tahu, tapi kalau di saat kita belum bisa merasakan, kata Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, berarti kita belum tahu merasakan. Dan itu yang dirasakan oleh Ali bin Abi Thalib jemaah. Merasakan Allah hadir dalam sujudnya, sehingga seluruh yang diminta langsung nyambung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba bayangkan jemaah, Ali bin Abi Thalib itu pernah suatu jam berapa sholat sunat Isra awak? Olah lah 10. Aha, lai 3 minit lagi. Jamaah Ali bin Abi Thalib, coba bayangkan ya jamaah, pernah pulang di suatu sholat subuh, tanya ke orang rumahnya, tanya ke bininya, Fatimah, Fatimah, ada no makanan awak? Kecek Fatimah, no lain no bang. Kemudian dia berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat sunat. Pulang, tanya yang kedua, Fatimah, ada nak makanan? Kecek Fatimah, ndak ada bang. Berangkat ketiga kali ke masjid, sampai di sholat sunat doa kepada Allah. Yang ketiga kali jamaah sebelum pulang, Fatimah lah menunggu di pintu. Ya, dalam keadaan wajah yang sedikit agak tegang. Fatimah, ada no makanan? Kecek Fatimah, wahai abangku, wahai suamiku, telah terjadi keajaiban di dapur kita. Kalau di zaman Nabi itu ada alat model losong, alat penggiling gandum. Deteh itu ada batunya. Batu ko berputar suang jemaah, berputar batu ko dari losong tadi dengan batu tadi, keluarlah tepung gandum sebanyak-banyak. Makin lama makin banyak. Batu ko berputar terus lah melimpah-limpah. Dapur dari Fatimah radhiyallahu anha. Tapi sayangnya jemaah, sehebat-hebat Ali, apa kata Ali? Iya Fatimah, kalau ino cayo tengok. Tengoklah ke belakang jemaah. Pas Ali menengok ke belakang, berhentilah apa tadi, berputar. Kenapa kok bisa berhenti? Karena ada mungkin 0 sekian persen Ali masih meragukan kalau Allah mampu melakukan apapun. Jadi Ali kan dia penasaran. Kalau yang namanya penasaran jemaah, ulun 100% yakin lah, ingin menengok, maka berhentilah jemaah. Batu lagan tadi berputar, tapi makananlah berserak-serak di situ. Besok pagi dilaporkan kepada Rasulullah. Apa kecek Rasulullah? Wahai Ali,
andai kata kau tidak melihat ke belakang, maka makanan itu akan sangat berguna bagi penduduk Madinah. Tapi dek keyakinan masih ragu alih kan, nak nengok. Akhirnya berhenti jemaah. Tapi alhamdulillah kalah banyak di giliangnya. Entah dari mana datang gandum tadi, tapi alhamdulillah lah banyak. Dan itu bukti kalau doa itu Allah terima. Tapi sayang jemaah, yang Ali praktekkan kekinian, ino pernah wak jadikan solusi dalam hidup wak no. Ino lai makanan no, koko dai wak. Ino lai duit no, bautang wak. Itulah solusi awak di zaman kini, untuk mengadahkan tangan kepada Allah agar Allah campur tangan menyelesaikan masalah awak. Kurang wak percayanya jemaah. Sego doa hari ko bukanlah sesuatu yang wak banggakan untuk ikut campur menyelesaikan masalah awak. Nabi jelas-jelas mengatakan, doa silahul mukminin. Doa itu senjata bagi orang mukmin. Oleh karena itu, mari kita gunakan senjata ini untuk kita gunakan sebagai pembela, penyelesai, pencari solusi dari masalah-masalah kita yang mungkin di saat otot dan otak kita sudah tak mampu menyelesaikan masalah kita. Hadirin jemaah yang saya muliakan, mungkin itulah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan sedikit bisa memberi motivasi kepada kita untuk lebih banyak berdoa dan berusaha kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah senang dengan orang-orang yang banyak merengek, yang banyak mengadu, yang banyak mengeluh kesah kepadanya. Mudah-mudahan ke depan bisa kita lebih banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti rambu-rambu tadi, sehingga doa kita Allah ijabah. Amin ya rabbal alamin. Itu saja, mohon maaf. Aqulu qauli hadza, astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.